pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 17 April 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya cakupan imunisi di Aceh tahun 2026 ini masih sangat rendah. Berita lainnya, imigrasi Melabuh amankan WNA Malaysia, overstay terancam deportasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, cakupan imunisi di Aceh tahun 2026 ini masih sangat rendah. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana. Anak yang tidak imunisasi sama sekali, adakah solusinya? Dinas Kesehatan Aceh bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dan Yayasan Sehai melakukan kegiatan penguatan peran media dalam peningkatan cakupan imunisasi di Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program imunisasi. Kegiatan ini berlangsung di Banda Aceh hari ini. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi pers dan para jurnalis di Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya imunisasi kepada masyarakat melalui peran media. Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan berbagai isu-isu krusial tentang cakupan imunisasi di Aceh serta edukasi tentang bahaya dampak jika anak tidak diimunisasi. Hadir 3 orang pemateri pada kegiatan tersebut, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengandalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, kemudian Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Aceh, Dr. Aslinar, serta Health of Officer UNICEF Perwakilan Aceh, Dr. Dita Ramadona. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman mengungkapkan fakta terbaru bahwa cakupan imunisasi di Provinsi Aceh pada tahun ini masih sangat rendah, bahkan menduduki peringkat 37 dari 38 provinsi di Indonesia. Imunisasi di Aceh sampai dengan tahun 2026, kalau secara nasional Januari sampai dengan Maret kita baru 1,9% ya, baru 2% anak-anak bayi kita di Aceh yang sudah bisa lengkap, dan itu kita menduduki peringkat ke-37 dari 38 provinsi di Indonesia. Dan kalau untuk di Aceh, kita yang tertinggi itu ada di Luxmawi, di Aceh Tengah, di Aceh Tenggara, Muda Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, itu adalah kota-kota yang tinggi ya, termasuk juga Langsa. Sementara yang rendah-rendah itu ada di Pidi, di Aceh Jaya, di Sabang, di Biren, itu adalah kota-kota yang
capaian imunisasi lengkapnya itu pada bayi sangat rendah sekali di tahun 2026 ini. Dr. Iman menyebutkan kendala utama yang menjadi faktor rendahnya cakupan imunisasi akibat faktor kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi untuk mencegah penyakit bagi anak. Pada tahun 2025 lalu, Dinkes Aceh mencatat sekitar 5.000 anak tidak tersentuh imunisasi sama sekali, sehingga berdampak pada meningkatnya kasus campak. Fakta temuan di sejumlah kabupaten kota, kasus campak ini ternyata diderita oleh anak yang mayoritasnya tidak mendapat imunisasi lengkap. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong baik itu dari tingkat provinsi, kabupaten kota untuk sama-sama berperan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Selain itu, peran media juga tidak terlepas dari strategi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya program imunisasi. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pendengar, Stadion Haji di Murtala Lampineng, Banda Aceh mempersiapkan untuk mendukung suksesnya pertandingan sepak bola antara Persiraja melawan Garuda Yaksa. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri. Stadion Haji di Murtala Lampineng, Banda Aceh yang menjadi lokasi pertandingan sepak bola antara Persiraja melawan Garuda Yaksa terus dipersiapkan untuk memastikan seluruh sarana prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal termasuk dari sisi kebersihan. Terpantau pada 17 April, petugas merapikan rumput di lapangan untuk mendukung suksesnya pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 April 2026 dengan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Manajer Persiraja Banda Aceh Rida Mafdul berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh dengan hadir langsung ke lokasi pertandingan sehingga dapat memotivasi pemain. Jadi tidak ada permasalahan dari segi mentalitas dan semangat juang pemain. Sementara itu, pelatih Persiraja Jaya Hartono meminta seluruh pemain untuk memiliki motivasi yang kuat dalam memberikan penampilan terbaik pada laga tersebut. Bisa mendukung kami, bisa menaikkan motivasi kami untuk bisa memenangkan pertandingan. Adapun tiket terbagi atas 4 kategori meliputi VVIP yang sudah lebih awal habis terjual. Selanjutnya VIP A dan B senilai Rp100.000 dan Tribun C Rp30.000. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Seiring cuaca ekstrim, pendengar, KTN Alux Mawe mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Loksmawe Sugito Tasan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini menyusul kondisi cuaca yang sering berubah drastis dari hujan lebat ke panas yang sangat terik. Menurut Sugito, cuaca ekstrim terjadi belakangan ini menjadi pemicu utama kerawanan kebakaran di kawasan Loksmawe dan perbukitan sekitarnya. Ia menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan. Sugito menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang masih menggunakan cara instan dalam membuka lahan, yakni dengan membakar. Sugito menjelaskan bahwa pembakaran lahan tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup manusia melalui polusi udara. Asap yang dihasilkan dari karhutla dapat mengganggu kesehatan masyarakat luas. Ini kan harus kita jaga bersama karena memang cuaca akhir-akhir ini kadang-kadang bisa berubah-ubah. Saatnya hujan, ya hujan deras terus, saatnya panas, ya sangat luar biasa terik. Nah, kondisi ini bisa memicu kalau waktu udara panas itu kebakaran terjadi di mana-mana. Nah, terus sama-sama kita jaga dalam pengertian jangan membuang puntung rokok sembarangan, udah itu jangan bakar hutan sembarangan tanpa kita awasi dan kita jaga. Ini kan ada sebagian kadang-kadang masyarakat kita ini tidak
mau membabat, maka jalan satu-satunya untuk membuat lahan itu bisa bersih dengan cara membakar. Sugito Tasan juga mengajak para rimbawan atau penjaga hutan untuk lebih aktif memberikan edukasi dan himbauan langsung kepada warga yang tinggal di sekitaran kawasan hutan atau lahan kosong. Sebagai langkah antisipasi dari hulu ke hilir, Sugito mengharapkan adanya sinergi yang kuat antara masyarakat, polisi hutan, dan perangkat lingkungan lainnya. Kesadaran kolektif dianggap sebagai kunci utama agar kejadian yang merugikan tidak terulang kembali. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Imigrasi Melabu mengamankan seorang warga negara Malaysia yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan John Neru Satria. Imigrasi Melabu melakukan penanganan terjaring razia orang asing dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi Wirewaspada tahun 2026. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu telah melakukan pengamanan terhadap seorang warga negara Malaysia yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satintelkam Polres Aceh Barat Daya, petugas mendapati seorang warga negara Malaysia berinisial LTM berjenis kelamin laki-laki berusia 62 tahun yang berdomisili di Aceh Barat Daya. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Intel Dakim Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu bersama Satintelkam Polres Aceh Barat Daya bergerak menuju kediaman yang bersangkutan. Saat ditemui, yang bersangkutan berada di kediamannya bersama keluarga dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Demikian dijelaskan Kepala Imigrasi Melabu, Niki Afri Muselli di Melabu. Dalam konferensi persnya, dia mengatakan selanjutnya yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terhitung sejak tanggal 9 April 2026. Yang bersangkutan telah dikenakan tindakan pendeteksian dan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu guna kepentingan pemeriksaan serta proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabu telah melakukan pengamanan terhadap seorang warga negara Malaysia yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay. Mendukung penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Dan informasi ini disampaikan kepada masyarakat untuk terus mengawasi orang asing dan bila menemui deteksi orang asing bisa melaporkan ke petugas satuan penanganan ataupun ke imigrasi setempat sebagaimana diatur dalam peraturan keimigrasian kepada orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Kantor Imigrasi Kelas 2B Melabu menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga ketertiban keamanan di wilayah melalui pengawasan terhadap keberadaan kegiatan orang asing di Indonesia. Demikian John Neru Satria melaporkan. Pendengar, sebanyak 30 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Aceh Barat, binaan Bank Aceh Syariah Cabang Melabu meninjau langsung tempat produksi ikan asin di Desa Padang Serahid, Kecamatan Johan Pahlawan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Sebanyak 30 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Aceh Barat binaan Bank Aceh Syariah Cabang Melabu meninjau langsung tempat produksi ikan asin di Desa Padang Serahid, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis siang. Peninjauan tersebut merupakan praktik langsung dari pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Pelatihan tersebut berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, peserta mendapatkan pelatihan di dalam ruangan secara teori dan secara digital.
Pada hari kedua, peserta diajak praktik lapangan untuk melihat proses pengolahan produk perikanan secara langsung. Kepala Seksi Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Melabuh Dedi Putra Ada mengatakan pelatihan tersebut digelar bersama tim Gramen Replika Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat pesisir. Kami dari tim pembiayaan bisa membantu masyarakat atau peserta nanti yang akan menjadi nasabah kita, dan untuk bisa kita membiayai nasabah tersebut bisa lebih berkembang ke depannya. Selain materi usaha, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan pendampingan teknis pengawasan produk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Admin Kesehatan Ahli Media Bidang PSDK Dinas Kesehatan Aceh Barat, Nevi Morsi, mengatakan pihaknya memberikan materi tentang sertifikasi keamanan pangan bagi produk olahan hasil perikanan. Dari Dinas Kesehatan ya tentu saja ingin mengimbau ya para pelaku usaha ini untuk bisa menjamin keamanan pangannya yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Barat, sehingga tidak ada dampak-dampak kesehatan yang berarti yang dirasakan ketika si konsumen mengkonsumsi produk-produk pangan tersebut. Salah seorang pelaku UMKM pemilik merek Crab Group, Junaidi, mengaku pelatihan tersebut sangat bermanfaat. Ia mendapatkan tambahan pengetahuan tentang higienitas pengolahan ikan, sanitasi produksi, hingga peluang pembiayaan usaha. Diperkenalkan bisa kami hubungan dengan Bank Aceh. Nanti kami bisa dibantu oleh Bank Aceh. Itu yang ya pengolahan keuangan. Yang kedua, di segi produksi kami dengan ikut ini sudah lebih mengenal kelompok-kelompok lain. Sementara itu, salah satu nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Melabuh, Rosmanita, menyampaikan apresiasi atas pelatihan tersebut dan memberikan kesempatan untuk dirinya mengikuti pelatihan tersebut. Semoga Bank Aceh nanti lebih berkembang lagi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Intensitas hujan masih tinggi di wilayah Tengah Aceh, membuat longsor dan banjir masih kerap terjadi. Bupati Gayo Luwes imbau warga meningkatkan waspada terhadap potensi bencana. Laporan Alfi Sahrin. Bupati Gayo Luwes Suhaidi imbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pasalnya, intensitas hujan dinilai masih sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir dan longsor hingga saat ini. Suhaidi menyebut di sejumlah wilayah debit air meningkat sehingga merendam pemukiman warga. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Luwes agar kita tetap berwaspada dan siaga karena kondisi cuaca pada saat ini masih sangat tidak menentu, dan di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Gayo Luwes itu masih terjadi bencana-bencana susulan seperti banjir bandang dan longsor, itu masih tetap terjadi. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Luwes agar tetap waspada dan siaga. Bupati juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan pada malam hari, terlebih saat hujan turun guna menghindari. Bupati Gayo Luwes. Pendengar, masyarakat Sedijadi Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bergotong royong melakukan pengecoran jalan di Jembatan Aramco Doi, Gampung tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Semangat kebersamaan terpancar jelas di Kampung Sedijadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Puluhan warga setempat bersama jajaran TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah bahu-membahu melaksanakan gotong royong pengecoran jalan di atas Jembatan Aramco yang ada di kampung tersebut Rabu 15 April 2026.
Pembangunan jembatan ini sangat penting mengingat infrastruktur tersebut merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan antar dusun di Kampung Sedia Jadi. Sebelumnya jembatan ini mengalami kerusakan parah akibat terjangan bencana hidrometeorologi yang melanda Benar Meriah pada akhir tahun lalu. Kehadiran personel TNI dari Kodim 0119 Benar Meriah di tengah masyarakat memberikan motivasi tambahan. Serka Junaidi mengatakan keterlibatan TNI bukan hanya soal bantuan tenaga tetapi juga wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Selaku Babinsa Desa Sedia Jadi telah menyalurkan bantuan jembatan Aramco dari Bapak Presiden Prabowo. Kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya untuk manfaat jembatan yang ada di Desa Sedia Jadi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mau untuk bekerjasama dalam membangun jembatan Sedia Jadi ini. Sementara itu warga setempat Suherman Riyadi mengatakan dengan selesainya pengecoran jalan dan pembangunan jembatan ini akan semakin mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas. Warga Kampung Sedia Jadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Panglima TNI atas bantuan jembatan Aramco di Kampung Sedia Jadi yang sudah dibangun. Mudah-mudahan jembatan ini menjadi manfaat untuk masyarakat sekitar, memudahkan segala akses, dan mudah-mudahan program-program ini bisa memudahkan segala kebutuhan masyarakat. Terima kasih juga kepada bapak-bapak TNI dari Kodim yang sudah membantu dalam proses pembangunan. Bangunan ini menjadi simbol bangkitnya semangat warga Sedia Jadi setelah terdampak bencana alam, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kampung, masyarakat, dan instansi vertikal seperti TNI dalam membangun daerah. Bambang Syahputra, RRI Takemon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. DPRK Sabang memulai rangkaian pembahasan LKPJ Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025. Pada pertemuan perdana, Dewan memanggil seluruh OPD Mitra Kerja untuk memberikan pengarahan awal. Berikut laporan Irzam Maulana. DPRK Sabang secara resmi memulai rangkaian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Sabang tahun anggaran 2025. Pada pertemuan perdana itu, Dewan memanggil OPD Mitra Kerja untuk memberikan pengarahan. Ketua Pansus 1 Abdul Muttalib Rahman menyatakan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sebelum memasuki pembahasan mendetail per instansi. Ia menegaskan agar seluruh kepala dinas hadir langsung tanpa diwakilkan agar menjamin kelancaran pembahasan LKPJ itu. Dikatakan pembahasan mendalam akan dilanjutkan pada esok hari dengan mengundang sejumlah instansi di antara yang BKPSDM, Dinas Nasional Islam, dan Dinas Perhubungan. Di dalam pengarahan kami tadi, kami minta agar kepala dinasnya hadir dan tidak diwakilkan kecuali ada dinas luar yang mendesak. Berarti dan agar mempersiapkan bahan-bahan yang ada bersangkutan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban yang kita bahas hari ini. Kemudian dirinya menjelaskan ada dua teknis yang akan dijalankan oleh tim Pansus dalam membedah LKPJ kali ini. Pertama adalah telaah administrasi, yaitu memeriksa setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam buku LKPJ, dan kemudian fokus utama Dewan selanjutnya adalah aspek kinerja, bukan hanya laporan angka-angka di atas kertas. Diterangkan teknis kedua adalah peninjauan langsung ke lokasi di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan apa yang dilaporkan oleh LPD sesuai dengan fakta objektif di tengah masyarakat. Menurut dia, seringkali ditemukan laporan tidak bagus secara administrasi, namun nyatanya belum tentu sinkron dengan kondisi di lapangan. Kendati memiliki batas waktu maksimal 30 hari untuk mengeluarkan hasil rekomendasi, ia menyebut durasi pembahasan sangat bergantung pada transparansi dan kejelasan jawaban dari pihak OPD. Pansus 1 yang membidangi bidang pemerintahan dan ekonomi ini berkomitmen agar evaluasi ini menghasilkan rekomendasi terbaik bagi pembangunan Kota Sabang ke depan. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju Pupi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mendengar belangko KTP aman, Disdukcapil Subul Salam sasar desa dan sekolah. Mudahkan perekaman KTP elektronik bagi warga dan pemilih pemula. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subul Salam memastikan ketersediaan belangko kartu tanda penduduk atau KTP dalam kondisi cukup untuk kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Kepastian itu memberikan ketenangan bagi warga yang ingin mengurus identitas kependudukan pasca Lebaran. Berdasarkan data terbaru saat ini tersedia sebanyak 1.122 keping belangko yang siap digunakan untuk mencetak dokumen warga. Jumlah itu dinilai sangat aman mengingat angka rata-rata pemakaian bulanan yang masih berada di bawah angka ketersediaan stok. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Alfonso Sembiring menjelaskan bahwa konsumsi belangko di Subul Salam berkisar antara 300 hingga 400 keping setiap bulannya. Nanti kami jadwalkan agar kami nanti turun ke lapangan dan kami nanti akan berkoordinasi mungkin sama camat atau kecil daerah mana yang mungkin kami bisa turun atau kami usahakan juga ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman keliling. Alfonso juga menambahkan bahwa sekolah-sekolah juga menjadi target prioritas untuk kegiatan perekaman keliling guna menyasar pemilih pemula atau remaja yang baru memasuki usia wajib KTP. Langkah proaktif itu diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara merata. Demikian Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.